Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Masaliman aini thulathisman anil isfa'ain fa'uhu bima syukil. Insakinan aini mu'anathan pada muftataman bita'i au mujaroda. Wasakini tali ya ghala fathi au khafifu bil fathi fakulan. Qad rawahu. Nah, ketika isim sulasi yang sahih ain, yang sukun tapi dan mu'annas diakhiri oleh ta atau tanpa ta, dijamakkan dengan jamak mu'annas salim, maka nanti ain fi'ilnya akan mengikuti harokat fa fi'ilnya. Contohnya da'dun ketika dijamakkan menjadi da'adat. Contohnya tamrotun ketika dijamakkan menjadi tamarot. Ya, sajarat kalau itu memang sudah berharokat ya. Contoh lagi samkatun menjadi samakat. Wafi jafnatin jafanat, wafi jumlin, wabusratin jumulat, wabusurat. Dengan dibaca dhammah fa'nya dan juga ainnya. Hindin menjadi hinidat, wakisirat. Jadi ini ketika ada lafadz yang dia itu dijamak mu'annas salim kan, kok ainnya itu sahih kemudian sukun, maka ain fi'ilnya akan berharokat sebagaimana harokat fa'nya. Nah. Tapi hukumnya juga boleh pada ain itu yang terletak setelah dhamma ataupun kasroh dibaca sukun atau fathah. Jumlat menjadi jumalat. Jumlatun dijamakkan menjadi jumalat, nggak apa-apa. Busratun busarot, hindatun hinadat, kisratun kisarot. Nah, tapi setelah fathah tidak boleh demikian, harus diikutkan. Nggak boleh disukun, nggak boleh disukun. Jadi tidak ada pilihan. Jadi wajib diikutkan harokatnya. Da'dun harus jadi da'adat, nggak boleh da'dat, nggak boleh. Mahtaroza bisulasi min ghairihi. Mama ada perempuan namanya Ja'far. Kok kayak nggak matching banget ya. Perempuan namanya Ja'far. Atau mama nama dari sifah dohmah yang sahih ain, ya. Habis ya dikecualikan dari sulasi, ini adalah rubai, dan dikecualikan dari kata sahih ain adalah mu'tal ataupun ain yang sudah berharokat kayak syajarah ya. Syajarah dari awal sudah harokat ya. Fa'inau la ijba'a fi hadhihi kulliha. Ini tidak ada konsep ijba'. Tapi yajibu ibqa'ul ain ala makanat alaihi qabla jam'i. Apa-apa yang sudah mendapati harokat ya sebelum dijamakkan itu ya berlaku sebagaimana itu. Jadi ya Ja'farot, dohmat, jauzat, syajarat. Dikecualikan juga dengan mu'anas adalah mudzakkar. Contohnya Badr. Badr ini tidak dijamakkan dengan jamak mu'anas salim. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Mas Nawan? Nggak ada. Salah. Kesimpulannya, kalau dia sulasi, mu'anas, tengahnya mati, huruf syahih, nanti kalau dia diawali dengan fathah, ya dia wajib dibaca fathah. Namun kalau diawali oleh kasrah atau dhammah, nanti boleh ijba', boleh diharakati fathah, ataupun boleh disukun. Jadi boleh 3, ijba', harokat fathah, atau sukun. Ya, itu kesimpulannya. Wa manau ijba'a nahwi dzirwah wa zubiyatin wa syadza kasru jirwah. Yakni ketika mu'anas
yang disebutkan itu terbaca kasroh fa-nya dan lamnya berupa wawu, maka tidak boleh ijba' ain pada fa. Ya. Contohnya zirwah. Ya, contohnya zirwah. Zirwah ini kasusnya fa-nya kasroh, lamnya wawu. Nah, nggak boleh dijamak jadi ziriwat. Nggak boleh. Kenapa? Karena susah mengucapkan kasroh sebelum wawu. Ya ini versi orang Arab ya. Tadi kasroh beralih ke wawu itu susah. Kalau kita mungkin orang Indonesia ya nggak terlalu lah ya. Atau Mas Tawan merasa susah? Jangan-jangan ada turunan Arab. Enggak, Sat. Enggak. Enggak susah. Bal yajibu fathul ain atau taskinuha. Bahkan wajib membaca fathah ainnya atau mensukunnya. Contohnya zirawat atau zirwat. Sebenarnya kan kalau kita teliti ya, kata zirwatun ini memenuhi kriteria yang sebelumnya. Yakni dia sahih ain, kemudian mu'annas, dan berharokat sukun. Tapi kasusnya di sini ada pengecualian kalau depannya kasroh, kemudian akhirnya berupa wawu. Nggak boleh ainnya ini ijba, yang boleh hanya sukun dan fathah. Jadi kan ada 3 konsep. Nah, yang nggak boleh ijba, karena susah beralih dari kasroh ke wawu sehingga meninggalkan konsep al-fathu sama konsep sukun. Nah, maka dikatakan zirawat atau zirwat. Kalau jiriwat itu hukumnya syad. Hukumnya syad. Sebenarnya kalau pemahaman bait syarah Ibnu Aqilnya sebenarnya mudah saya rasa. Tapi menghafalnya itu mungkin yang agak ribet ya. Ya, Apalagi kita bukan penutur, bukan native speaker. gampang Ya, hilangnya. gampang hilangnya. Orang Arab asli saja kadang abai Iya. dengan kaidah-kaidahnya. Wakadzalika la juzul al-itsfa idza kanatil fa'u matmumatan walamu ya'an. Nah, sekarang dibalik juga. Kalau tadi awalnya kasroh akhirnya wawu, sekarang akhirnya ya. Nah, huruf awalnya domah. Ini juga tidak boleh. Fa-nya nanti yang domahnya itu diitsbakan kepada ainnya. Ya, menjadi zubuyat. Ini harusnya zubiyatin ini. Zubiyatin ini salah ini. Di baitnya juga zubiyatin. Nah, ini. Ya, ini salah. Harusnya zubiyatin. Ini nggak boleh itsba juga, ya. Zubuyat gitu nggak boleh. Ya karena dianggap berat mengucapkan domah sebelum ya. Kok kayak dibuat-buat ya rasanya ya. Dianggap berat menyebutkan domah sebelum ya. Nah, jadi yang boleh hanya fathu dan taskin saja. Ini yang boleh. Nah, menjadi zubayat dan zubiyat. Zubayat dan zubiyat. Yang mau ditanyakan? Enggak ada, Sat. Oh ya. Wanadirun audhutirarin ghairuma. Jadi karena kasus langka atau kasus darurat ghairuma kodam tuhu selain apa yang telah saya sajikan sebelumnya. Jadi kalau ada ketentuan yang nggak sesuai ya hukumnya nadir atau daruroh. Ya, auliunan sintama atau digolongkan pada sekelompok manusia, logos bagian kaum gitu ya. Nah, maksudnya dari bait itu adalah ketika ada jamak
dengan konsep jamak muannats salim. Namun menyalahi ketentuan yang sudah dituturkan oleh Imam Ibnu Malik, maka kasusnya dianggap sebagai hal yang langka atau kasuistik lah, yang tidak familiar keterjadiannya, atau kasusnya darurat, atau bahasa bagi sekelompok kaum, bukan bahasa bakunya tapi bahasa ya suku daerah tertentu. Contohnya lafaz jirwah menjadi jiriwat. Ini contoh yang nadir. Yang kedua, humiltu zafratil duha fa'atlaqtuha wa mayali bi zafratil asyiyadani. Nah, di sini kata zafrat ini darurah karena harusnya dibaca fathah zafarat. Kan tadi kita sudah singgung kalau ainnya ini terletak setelah fi'il yang berharokat fathah, maka wajib itsba. Ya, nggak ada ketentuan lain. Wajib itsba. Muhammad ada orang namanya Tolhah dijamakkan yang menjadi tolahat. Tolahat. Ya. Yang ketiga, logohnya Bani Hudzail, Jauzah, dan Baidah. Harusnya ini kan tetap sukun menjadi Jawazat dan Bayadat. Dibaca fathah, fa dan ainnya. Umumnya dalam bahasa Arab ainnya disukun kalau tidak berupa huruf sahih atau berupa huruf illah. Ya Mas Tawan, silahkan kalau mau bertanya. Enggak salah. Ini apa tuh? Bahasa apa tuh Tinggal terakhir? dihafal nih, San. Bahasa apa terakhir? Bahas metode menjamak mu'anats salimkan kalimah isim. Yang mamdudah. Surah. Mamdud udah dong. Oh, yang mamdudah. Ya, Oh, yang udah. pembahasan mamdud udah. Oh, ini jamak muannats salim. Iya, jamak mu'anats salim. Oh, ada ini ya hukumnya ya. Cuma kasih alif ta doang. Enggak. Iya, itu kan konsep ziyadahnya. Tapi ada perubahan juga pada harokat ain fiilnya dengan ketentuan yang berlaku. Tuh. Saya lanjutkan membahas tentang jamak taksir. Nah, kalau ini jelas fix ini hafalan ya. Af'ilatun af'ulu summa fi'la summa ta'af'alun jumu'ikillah. Apa pengertian dari jamak taksir? Jamak taksir itu madalla ala aktsara minisna ini. Sesuatu yang menunjukkan hal yang banyak minisnai dari dua orang. Bitakhyirin zahirin dengan perubahan yang tampak. Jadi memang dinamakan taksir itu karena bentuk singularnya sudah mengalami perubahan untuk mencapai bentuk pluralnya. Jadi menunjukkan arti jamaknya itu dengan merubah konstruksi bangun kata yang bentuk tunggalnya itu. Sehingga bisa mencapai konsep jamak pluralnya. Ya, kalau bahasa Inggris itu apa namanya Mas Tawan? Apa namanya? Apa sih? Lupa saya. Jamak nggak beraturan itu loh. Irregular. Irregular apa? Plural irregular. Irregular. Jadi nggak sesuai dengan aturan. Nggak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini ditulis buat apa, Tat? Sama Imam Malik. Yang mana? Yang mana ditulis buat apa? Kok gitu? Bab jamak taksir. Lo kan biar tahu wazan-wazannya. Jadi orang nggak sembarangan mengatakan, oh ini jangan-jangan jamak taksir. Jadi kan ditulis itu supaya kita bisa mengidentifikasi toh. Oh ini kalimat ini ada kemungkinan jamak taksir. Kan gitu. Ini kan sama banget, Tat.
Hafalan. Enggak. Jamak taksir itu ada yang kiasi juga. Ada konsep kiasinya. Ya sebagaimana masdar itu ada yang samai, ada yang kiasi. Jamak taksir pun sama. Banyakan mana, Tat? Antara Sama ikiasi. kalau banyakan mananya saya kurang tahu ya. Itu saya kurang tahu karena pembendaharaan kosakata saya yang tidak banyak. Contohnya lafadz rajulin jadi rijalin. Atau nanti takhirnya itu muqaddar. Takhir aja ada yang muqaddar. Contohnya fulkin untuk mufrad dan jamaknya. Ya. Wadoma alati fil mufrad kadomati kuflin wadoma alati fil jam'i kadomati usdin. Nah, jadi di sini perubahannya itu dikatakan muqaddar. Ya, muqaddar. Jadi taghir li sigoti mufradihi. Baik tagharu syakal, ziyadah ataupun yang lainnya dari konsep-konsep taksir yang masyhurah. Ya. Tapi tahyir di sini sebenarnya adalah tahyir suri, bukan tahyir hakiki. Karena lafadz jamak di sana bukanlah lafadz mufrad setelah ditahyir, tapi lafadz yang lain. Nah, ini tahyir yang muqaddar ini ya, bikin penasaran. Konsepnya gimana tahyir muqaddar? Dikatakan domahnya domah yang berbeda. Bikin penasaran ini. Nanti coba saya cari-cari. Bahwa al-qisma ini jamu kilah dan jamak kasroh. Jamak sedikit dan jamak banyak. Jamu kilah itu secara hakikat menunjukkan 3 sampai 10. Jamak kasroh itu menunjukkan nilai di atas 10 hingga tidak terbatas. Masing-masingnya digunakan pada tempat yang lain secara majas. Jadi gini, kadang ada wazan jamak kilah tapi diletakkan pada penggunaan jamak kasroh. Yang memang penggunaannya secara majas, tidak secara hakiki. Atau sebaliknya, kadang wazannya jamak kasroh namun digunakan pada jamak kilah. Terus Karena taunya? majas. Ya kan dengan bilangannya. Oh, berarti disebutin bilangannya. Ya. Kalau nggak disebutin bilangannya berarti dia balik ke hukum asalnya. Iya, biasanya begitu melihat konteksnya. Ya. Kalau kayak ayaman ma'dudat, Ustaz, ayam Iya, heeh. itu Ya ayat kan jamak kilah, af'alun. oke. Makanya kan itu kan perkataan dari orang-orang kan ahlul kitab kan, kami hanya akan disiksa beberapa hari saja. Jadi nggak lama gitu. Ya. Permisi sebentar ya, ini saya mau ke belakang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa amsilatu jam'i kilah. Contoh-contoh dari jamak kilah. Ini af'ilatun, contohnya aslihah yang artinya senjata. Saya pernah kenal orang, ya tahu lah, nggak kenal, ya tahu. Perempuan namanya aslihah, kok serem? Namanya senjata. Af'ulun, aflus. Ya, jadi kalau uang pecahannya itu nggak sampai 10, aflus. Lebih dari 10 baru fulus. Kemudian fi'lah, fityah, af'al, afros. Selain daripada 4 ini, dari jamak taksir adalah konsep jamak kasroh. Wa ba'dudhi bi kasratin wa anjafi ka arjulin wa aksuja akasufi. Nah, kadangkala sebagian bentuk dari jamak kilah itu dicukupkan dari menggunakan bina jamak kasroh. Jadi dia hanya memiliki konsep jamak kilahnya saja, tidak menggunakan konsep jamak kasrohnya. Contohnya rijlun jamaknya arjul, unukun jamaknya anak.
Fuadun jamaknya afidah. Sudah, gitu saja jamaknya. Meskipun bentuknya jamak kilah, tapi bisa diaplikasikan pada jamak kasroh. Ada kasus yang semacam itu. Ataupun sebaliknya, dia hanya memiliki bentuk jamak kasroh, namun tidak memiliki bentuk jamak kilah. Rojulin jamaknya rijan, kolbin jamaknya kulub. Mana di Irfan mau tanya? Tanya dong. Ya. Tadi setiap jamak kilah punya jamak kasroh. Enggak. Terus orang mau nyebutinnya gimana? Pakai jamak kilah akhirnya. Oh, setiap jamak kasroh punya jamak kilah nggak? Enggak. Terus kalau pengen nyebutin bilangan di bawah 10, di atas 10, itu pakai angkanya juga. Iya. Enggak deh. Ya, andaikan nggak menyebut angka berarti nilainya spekulatif. Sangat spekulatif gitu. Tidak menghitung between 3 sampai 10. Tidak. Pokoknya ya berarti dari 3 sampai tidak terbatas. Tadi katanya nggak baku ya. Kadang-kadang kasroh ininya kilah kadang-kadang kasroh. Iya, jadi penggunaan konsepnya secara majas, tidak secara hakikat. Yang wabak dudik bikasrotin watan itu majas tuh berarti. Iya, karena artinya kilah itu terbatas 3 sampai 10 sebenarnya. Tapi di sini digunakan untuk mewakili kasroh ya. Berarti kan majas, menyalahi awal peletakan dari jamak kasroh itu sendiri. Ya. Berarti kalau untuk yang ayam ma'dudat untuk konteks siam itu berarti majas Ustaz ya? Iya, memang nggak ada bentuk kilahnya, nggak ada bentuk kasrohnya. Tapi kan memang orang kalau di tafsirnya itu memang orang-orang Yahudi itu sempat menyangka bahwasanya disiksa di neraka itu nggak abadi gitu, hanya beberapa hari saja. Jadi saya rasa meskipun bentuknya jamak kilah ya tetap maknanya jamak. Meskipun dia tidak memiliki bentuk jamak kasroh ya, tapi jamak kilah di sana itu yang saya pahami tetap di bawah 10. Nanya lagi Tat, boleh nggak? Iya. Tat, ini keempat wazan tadi yang kilah itu bebas digunakan apa enggak Ustaz? Pama falsun kan duit, pengen pakai aflisatun gitu boleh Tat? Tentunya ini kembali kepada orang Arab. Ini sebenarnya ada konsep kiasinya, tapi di Ibnu Aqil ini nggak dibahas secara rinci. Kalau antum ingin membahasnya secara rinci, bisa buka kitab Sorof Tulen semacam Syadal Uruf. Nggak tahu Tat, baru dengar malah. Banyak kok kitabnya di internet. Saya PDF-nya juga ada Syadal Uruf. Karangan Syekh Ahmad Himlawi. Itu ada kiasinya. Ya itu emang kiasi. Jadi umpama yang ikut wazan af'alun ini apa aja, yang ikut wazan af'ilatun ini apa aja gitu. Ada undang-undangnya. Oke. Ya. Di fa'linisman soha ainan af'ulu tapi rubai isman aidan yuj'alu. Nah, in kana kal anaki wa dhiraifi madin wa ta'nitsin wa adil ahrufi. Wazan af'ulu merupakan jamak untuk setiap isim sulasi dengan wazan fa'lin. Ya di sini ini kayak gini kan berarti sudah kiasi sebenarnya. Karena ada undang-undangnya berlaku untuk setiap isim yang sulasi dengan wazan fa'lun yang sahih ain. Kalbin menjadi aklub. Zabiyin menjadi azbin. Aslu azbiyun. Jadi dia kasusnya isim mankus. Domahnya diganti kasroh. Litasi hal ya fasoro. Azbiyun. Ya. Awalnya azbuyun. Aslu azbuyun.
domahnya dikasih li salamatil ya menjadi azbiyun. Maka dipraktekkan amal sebagaimana qadin menjadi azbin. Karena ada undang-undangnya berarti kalau gini. Durbun menjadi azrub, ya kan? Salah satu azrubin biasanya. Satu doang Apanya? undang-undangnya. Loh, kan belum semua. Iya, Tat. Ya makanya kan saya singgung di sini nggak terlalu komplit. Maksudnya kalau Imam Ibnu Malik sendiri kan nggak menyebutkan kaidahnya. Di Ibnu Aqilnya pun kurang begitu komplit. Tat, Bahwa kok azbin dah, Tat. Azbuyun ya misalnya. awalnya azbuyun. Terus yang antum tanyakan? Oh iya, ilal ya. Iya, sorry, Tat. Ya antum berarti murojaah ilalnya kurang lama. Mas Nawan dulu juga sudah pernah ya ngaji ilal Mas Nawan ya? Masa Oh ya, kayak tinggal di lupanya. iya. Kan nggak setiap hari menggeluti tulisan Arab kalau Mas Nawan, masih menggeluti tulisan Inggris. Kalau saya ya apa yang digeluti? Wa kharaja bil ismi as-sifah, dikecualikan dengan ism adalah si sifah. Maksudnya ism di atas likul ismin itu berarti kan ismu dzat. Kalau sifah berarti isim mustaqnya. Fala yajuzu nahu dohmin menjadi adhum. Ya, abdun menjadi a'bud. Wajah abdun wa a'bud. Ya, kalau abdun kan dia apa namanya ismu dzat ya. Ya, kalau dohmun menjadi adhum. Nah, wajah abdun a'bud listimali hadhihi sifah istimalul asma, karena abdun ini diberlakukan sebagaimana asma meskipun dia basicnya sifah. Jadi kalau basicnya sifah ini mengacu yang berwazan ini berarti wazan faula. Awalnya kan abada ya'budu, tapi bisa dimasukkan ke bab 5 untuk menunjukkan arti luzum wa dawam abuda ya'budu, nanti sifah musyabahanya abdun. Soalnya di sini dikatakan dia sebagai sifah yang diberlakukan sebagaimana asma. Mengecualikan sohail ain adalah mu'tal ain. Saubun wa ainin. Ini tidak bisa dijamakkan dengan wazan af'ulun. Nah, dan syad ainun menjadi ayun. Saubun menjadi aswub. Nggak pernah dengar sih saya kalau aswub baru ini. Ya dulu pernah pas ngaji Ibnu Aqil. Maksudnya di luar Ibnu Aqil. Kayaknya nggak pernah deh. Ada yang mau ditanyakan? Ayun Ustaz. Kenapa? Ayun itu Ustaz ya? Soalnya dia mu'tal, Mas Tawan. Harusnya kan ketentuannya untuk yang sahih Oh, ain. oke. Ya. Kalau Mas Tawan lihat contoh-contoh di atas kan semuanya ainnya itu apa namanya? Sahih. Sahih. Iya, bukan Itu huruf azbin, gimana? azbin nggak sahih? Ain fiilnya. Oh iya, saya ngantuk. Iya udah. Ya kalau ngantuk saya juga ngantuk. Ulun jamak untuk setiap isim yang mu'annas yang rubai sebelum akhirnya ada huruf mat. Jadi af'ulun ini juga berlaku untuk rubai dengan ketentuan dia mu'annas. 4 huruf itu huruf akhirnya adalah huruf mat. Contohnya anakun menjadi aknuk. Anakun menjadi aknuk. Yaminun menjadi aimun. Nah, yaminun menjadi aimun. Maksudnya ruba ini totalan hurufnya ya, totalan hurufnya, bukan melihat dia mujarad atau mazidnya, namun totalan hurufnya. Nah, syad mudakar umpama syabun menjadi ashub, gurubun menjadi agrub, ini hukumnya syad. Kenapa? Karena dia mudakar. Gimana ye? Mau tanya lagi? Capek, Tat, nanya, Tat. Udah, Tat. Supaya antum nggak ngantuk, tanya kan mikir. Kalau dengerin saya doang ntar ngantuk. Wa ghairu ma'afulu fi mutarid min asulasisman bi af'alin yarid. Nah, nantinya ya
nantinya kalau wazan af'ul ini tidak berlaku ya, karena dia itu tidak sahih ain umpama. Jadi kan ketentuan af'ul ini berlaku sebagai jamak untuk ismu dzat yang sulasi dengan wazan fa'al yang sahih ain. Nah, sekarang gimana ceritanya kalau tidak diperlukan wazan af'ul? Ya, tidak diperlukan wazan af'ul. Karena kriteria dari wazan af'ulnya nggak terpenuhi. Maka dijamakkan dengan wazan af'alun. Contohnya saubun menjadi aswab. Saubun menjadi aswab. Mengingat dia itu mu'tal ain. Ya. Jamalun menjadi ajmal. Adudun menjadi a'dod. Apa adud? Apa artinya adud? Lawan Ustaz. Hah? Antonim. Antonim bukan? Itu didun Mas Nawan. Oh, gitu. Gini didun. Adud itu artinya lengan, atas atau otot. Himlun menjadi ahmal ya, termasuk fi'lun menjadi af'al, ismun menjadi asma. Apalagi kalau harfun menjadi ahruf ya. Kenapa? Kenapa harfun menjadi ahruf? Karena Sahihat. sahih ainnya. Kalau fi'lun kenapa menjadi af'al? Karena wazannya bukan fa'lun, melainkan wazannya fi'lun. Jadi ainun a'yan Ustaz di sini ya. Harusnya Iya, emang jamaknya ainun menjadi ayan itu emang ada kok. ada. Ada. Tapi ini kan ainun itu ada yang ayun, ada yang uyun, ada yang ayan. Nah, biasanya yang ainun dijamakkan menjadi ayan itu ketika ainun yang bermakna ainuzat wujud, bukan ainun yang berarti mata. Oke. Jadi bedanya di jamaknya. Kalau mufradnya mustarok memang. Tapi kalau ainun umpama yang dimasukkan ainuhu wujud orangnya ketika dijamakkan menjadi ayan, ketika ainun yang berarti mata dijamakkan menjadi ayun yang hukumnya syad. Contoh inabin aknab. Ya. Ibilun menjadi abal. Kuflin menjadi akfal. Ada yang mau ditanyakan? Sedangkan untuk jamak dari fa'lin yang sahih ain ala af'al ini hukumnya syad malahan. Farhin menjadi afroh ini hukumnya adalah syad. Amma fu'alun faja'a ba'du ala af'al. Yang berwazan fu'alun kadangkala jamaknya af'alun. Rutobin menjadi artob. Umumnya wazannya adalah fi'lan. Jadi umumnya wazan fu'alun itu tidak memiliki jamak kilah. Yang dimiliki jamak kasroh. Surodun menjadi sirdan. Nugorun menjadi nigron. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Tat. Enggak ada. Lelah bertanya. Ngantuk juga, Tat. Semangat dong. Untung semalam antum nggak jadi begadang. Kenapa Bang, Tat? Ya kan sekarang aja ngantuk. Oh iya, Tat. Fismin mudakarin ruba'iyin bimat talisinif ilatun anhu mutarat Asamu fi fa'alin au fi'ali musahibai ta'ifin au ilali. Nah, sekarang kita lanjutkan pada wazan jamak kilah yang semi terakhir. Wazan fi'lah kan belum ya? Wazan fi'lah sudah belum? Belum kan? Belum ya Ustaz. Belum. Belum. Nah, wazan af'ilatun ini berlaku untuk isim mudzakkar yang rubai yang huruf ketiganya berupa huruf mat. Nah, jadi rubai total hurufnya rubai, huruf ketiga huruf mat. Kozalun menjadi akdilah.
Idza qadzalun menjadi akdzilah. Roghifun menjadi arghifah. Amudun menjadi a'midah. Apalagi? Fuad, Apa? fuadun. Fuadun. Iya, fuadun afidah. Kalau tiflun kan menjadi atfal. Karena ya kayak sama kayak fi'lun itu kasusnya. Apalagi ya. Wal tuzima afilatun fi jam'il mudha'af awil mu'talam min fa'alin aw fi'ali. Harus menggunakan wazan afilatun pada jamaknya mudha'af atau yang mu'talam dari wazan fa'alin aw fi'ali. Banatin, ya, kabatatin, banatin. Kabatatin menjamakan menjadi abitatun. Nah, kabatatin menjadi abitatun. Zimamun azimatun. Kobain abiyatun. Ini contoh yang mu'talam. Finain afniyatun. Loh, kesekrol. Mana tadi? Berikutnya. Fa'lun ninawi ahmarin wa hamro wa fi'latun jam'an binaklin yudro. Nah, termasuk contoh dari jamak kasroh adalah wazan fu'lun. Wazan fu'lun ini berlaku untuk setiap isim sifat yang mudzakkar dengan wazan af'alun. Jadi dengan wazan af'alun, dengan wazan yang wazan fi'il itu, yang mu'anasnya fa'la. Contohnya ahmarun jamaknya menjadi humrin, yang mu'anasnya adalah hamro. Nah, nanti bentuk jamaknya juga humrin. Jadi kalau Mas Nawan hafal tasrif lugawi, di sana kalau di tasrifnya isim fa'il di bagian ahmaro atau abyado, itu nanti wazannya memang fu'lun. Jadi ahmaru, ahmaroni, humrun. Ya. Hamra'u, hamrawani, humrun. Buka tasrif apa enggak? Ya. Ya lanjutnya termasuk dari contoh-contoh jamak kilah adalah wazan fi'lah. Ya. Untuk wazan fi'lah ini tidak berlaku berdasarkan bina-bina yang ada. Jadi inama huwa mahfud. Nah, jadi kalau dalam kasus fi'lah ini dia yang sifatnya samai. Ya, samanya samai yang ini. Jadi tidak kiasi. Kenapa? Ya hanya bisa dihafal. Nggak ada kaidah bakunya. Termasuk yang dari dihafal adalah fatan menjadi fityah, syekhun menjadi syikhoh, gulamun menjadi gilmah, sopiyun menjadi sibiyah. Ini contoh yang samai. Gimana ya? Apa yang mau ditanyain orang simai? Iya. Samai apa yang ditanyain? Wa fa'ulun ismin ba'in bimat qad zida qabla amin lan faqat. Sebentar saya ada ini telepon
mengenai kabar terbaru ibu. Ya, saya lanjutkan. Walam yudha'af fil a'amidul alif wa fu'alun jam'an li fu'latin urif. Nah, wa nahwi kubra wa li fi'latin fi'al wa qad jazi'u jamu ala fu'al. Termasuk wazan-wazan jamak kasroh wazan fu'ulun. Berlaku untuk setiap isim rubai sebelum akhirnya ada huruf matnya. Syaratnya harus sahih akhir, tidak mudha'af. Kalau huruf matnya berupa alif, panjang sekali kan ketentuannya. Baik mudzakkar atau muannas. Qadzalin menjadi kudul, himarin menjadi humur, ya. Qura'in menjadi quru', dira'in menjadi dhuru', qadibun menjadi kudub, amudun menjadi umud. Catatannya dia tidak mudha'af, tidak berpindah nakis. Huruf sebelum akhirnya itu adalah ziyadah. Ya, huruf ziyadah yang berupa mat. Matnya tidak berupa alif kalau mudha'af. Kalau mudha'af kemudian di sana itu matnya adalah alif, penggunaan jamaknya pada fu'ulun malah ghairu mutarid, enggak kiasi. Inan menjadi unun ini enggak kiasi karena ziyadahnya alif. Hijat menjadi hujud tidak kiasi. Tapi kalau matnya itu bukan alif, maka jamak dengan fu'ulun adalah kiasi. Sarirun menjadi surur. Zalulun menjadi zulul. Kebanyakan aturan ya Mas Nawan ya. Ya resiko mempelajari bahasa orang ya kita harus tunduk dan patuh. Termasuk wazan jamak kasroh adalah fu'alun. Jamak untuk isim yang menggunakan wazan fu'latun atau fu'la, bentuk mu'anas dari af'al. Bentuk mu'anas dari isim tafdil ya. Kurbah menjadi kurob, hurfah menjadi huraf karena jamak dari fu'latun. Berikutnya jamak dari fu'la, bentuk mu'anas dari af'al, isim tafdil. Kubro menjadi kubar, sugro menjadi sughar. Termasuk contoh jamak kasroh adalah wazan fi'alun. Jamak untuk isim yang wazan fi'latun. Kisratun menjadi kisar, hijjatun menjadi hijaj, miryatun menjadi muron. Jamaknya fi'lah kadangkala berwazan fu'al, lihiatin luhan, hilyatin hulan. Nah, ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada ya, ini tinggal dihafal saja. Saya cukupkan sekian, kita lanjut besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.